langkah strategisnya. Ada 6 poin. Langkah pertama, yaitu setiap kelompok wajib membuat paper kecil yang mencakup latar belakang, masalah, tujuan, metode penulisan, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Jadi ini adalah hal yang penting ditulis. Jadi ada latar belakang masalah, jadi apa yang menjadi latar belakang masalah dari tiap-tiap topik ini, lalu apa tujuan yang mau dicapai dari penyelesaian masalah tersebut, lalu metode penulisannya, apakah menggunakan metode kualitatif, kuantitatif, menggunakan struktur pakai apa, pakai Chicago atau pakai yang lain. Ya, lalu hasil dan pembahasannya dan kesimpulannya. Nah, ini ditulis dengan utuh, dengan baik. Saya tidak membatasi berapa jumlah halaman dan berapa banyak yang perlu ditulis, yang pasti mesti ada ketentuan yang berlakunya. Setiap kelompok merancang membuat video sesuai topik yang sudah ditentukan. Jadi topik ini setelah ditulis, divideokan, didiskusikan oleh tiap-tiap kelompok. Dalam rekaman video, setiap mahasiswa wajib tampil utuh menjelaskan hasil paper kecil dan terlebih dalam mendiskusikan. Mahasiswa yang tidak tampil di layar dan tidak berinteraksi dinyatakan tidak ikut mengerjakan UAS tersebut. Tidak tampil di layar berarti kalau on kamera, mesti on kamera. Kalau ada yang off kamera berarti mahasiswa tersebut tidak ikut UAS dan dinyatakan nilainya 0. Keempat, penilaian atas paper kecil dan video terdiri atas 4 rubrik penilaian yang dituliskan yang ada di Moodle. Analisa masalah. Bagaimana kita mengetahui analisa masalah? Dari latar belakang dan hasil pembahasan. Jadi dari analisa masalah itu saya lihat dari latar belakang dengan pembahasannya, hasil dan pembahasannya. Apakah koheren, apakah koresponden atau tidak. Yang kedua, tanggapan. Tanggapan ini berarti diambil sepenuhnya dari hasil dan pembahasan ini. Dan tentunya kita lihat apa yang menjadi tanggapan. Dapat juga dilihat dari diskusi di dalam video tersebut. Yang ketiga, penilaian referensi. Jadi setiap latar belakang sebagai rumusan masalah dan setiap hasil pembahasan itu mesti ada referensi. Referensi berupa buku atau artikel jurnal minimal maksimal 10 tahun terakhir. Jadi tidak di zaman dahulu ya, tapi betul-betul referensi buku atau referensi artikel di jurnal nasional atau internasional yang menjadi referensi, bukan asal kutip. Lihat di Google Scholar atau juga di tempat-tempat atau buku-buku cetak di perpustakaan. Yang keempat, penilaian keempat adalah penyajian. Nah, penyajian ini berarti sepenuhnya dari video yang ditampilkan rekaman videonya. Analisa masalah dituliskan dan dikerjakan di latar belakang, tanggapan dituliskan, dijelaskan di hasil pembahasan, tadi saya sudah jelaskan, referensi berkaitan dengan buku atau artikel yang wajib dikutip, serta penyajian berkaitan dengan keaktifan di dalam rekaman video. Kelima, setiap kelompok wajib submit tugas di Moodle yang diwakili salah satu anggotanya dan tidak terlambat. Tidak ada perpanjangan waktu karena dari tanggal 1 Maret sampai 22 April sudah disediakan waktu yang cukup banyak dan cukup panjang. Jadi tidak ada alasan bahwa Pak saya ini dan itu, tugas ini dan itu, perlu mengelola waktu sendiri. Maka orang Kristen perlu memanage waktunya dengan baik, mana pekerjaan, mana urusan rumah, mana urusan studi. Itu penting sebagai latihan sebagai seorang pemimpin nantinya. Yang keenam, setiap kelompok wajib submit paper dan di bagian akhir dituliskan link rekaman video. Rekaman video tidak boleh ada musik dan direkam apa adanya tanpa editing. Dengan durasi maksimal 20 menit saja. Mengapa maksimal 20 menit? Tentu karena sudah ada papernya, didiskusikan apa yang perlu dan apa yang bisa ditambahkan dan dikembangkan. Ini contohnya, jadi saya berikan ini contoh. Nah, supaya lebih baik, pertama layoutnya. Jadi layoutnya mesti dilihat ya, di layoutnya. Pilih paper A4, paper A4. Kemudian setelah itu, kita atur lagi untuk marginnya, topnya ya kalau mau 1 in seperti ini ya.
Atau kalau saya maunya itu lebih baik itu 3 cm, jadi ketik saja di marginnya 3 cm, jadi bukan sudah ada dibuat, tapi kita setting dulu 3 cm dan 3 cm supaya bisa teratur. Ya, lalu portrait ya 3 cm 3 cm, papernya A4 sudah teratur, kita oke, maka terbentuklah seperti ini. Lalu kita ingin hurufnya, supaya hurufnya bagus, kita pilih Times New Roman. Times New Roman, kita pertama itu kita Ctrl Alt, Ctrl A, lalu kita pilih Times New Romans ya, lalu 12 ukurannya. Nah, sudah itu kita lihat, kita bikin spasinya ini tetap saja 00 ya, before and after, lalu line spasinya itu 1,5 spasi, 1,5 spasi. Nah, oke, nah ini sudah bagian yang pertama. Ya, diperhatikan di sini saya kasih bold supaya membedakan ini judul. Lalu di sini kita berikan garis miringnya, huruf miring kita kurangi dari 11. Di sini nama mahasiswa kelompoknya A, B, C, D misalnya namanya, D, E, F, G misalnya ya, nama ini nggak usah pakai NIM, E, F, G, G, H ya, kemudian I, J, K, L, kemudian M, N, O, P, kemudian Q, R, S, T gitu ya. Nah, ini namanya, lalu dibuat enter lagi 2 kali atau 3 kali, lalu tetap kembali kepada 12 hurufnya ya. Jadi sudah ada judul, sudah ada nama, nggak usah pakai NIM. Dan ingat, saya tidak perlu ada cover ya, cover di depan seperti itu tidak perlu, langsung saja begini buat. Setelah itu baru kita lihat apa yang perlu kita tulis di sini. Bagian pertama kalau kita membaca dari bagian ini adalah latar belakang masalah sampai kepada kesimpulan. Jadi kita perhatikan di sini ada latar belakang masalah dan sampai kepada kesimpulan. Nah, ini latar belakang masalah, lalu kita bagi lagi menjadi tujuan daripada penulisan. Jadi tujuannya jangan tulis begini ya. Tujuannya untuk mendapatkan nilai, untuk menyelesaikan tugas UAS, itu bukan tujuan. Itu bukan tujuan dari tulisan ini. Jadi bukan itu tujuan daripada isi paper. Lalu kesimpulan. Nah, ini dia. Jadi bagian-bagian ini kita tulis ya, sudah kita buat, lalu kita buat ini hurufnya jangan tebal, lalu kita enter lagi, ini hurufnya jangan tebal, kita enter lagi, ini hurufnya juga jangan tebal, lalu kita enter lagi, ini juga hurufnya jangan tebal, sampai kepada kesimpulan. Ya, pastikan bahwa semuanya itu adalah Times Roman. Bagaimana memastikannya? Ctrl A, lalu kembali kepada Times New Romans, dan tetapkan pastikan itu 12. Nah, kalau ini kan tadi harusnya 11, lalu diganti menjadi 11. Nah, itu ya. Jadi sudah jelas, sudah ada kerangka penulisannya, sudah ada penjelasannya. Nah, setelah sudah jelas bagian ini, maka kita mengisinya di sini. Apa yang perlu dituliskan? Jadi ide pertama, apa yang menjadi latar belakang daripada topik ini? Pemahaman tentang gambar rupa alam menurut para teolog reform dan non-reform dan penerapannya dalam bisnis digital. Jadi yang perlu diisi apa? Latar masalahnya apa? Apa yang disebut dengan bisnis digital itu? Bisnis digital dan masalahnya kenapa? Kaitannya dengan kemanusiaan. Nah, silakan dikutip ya. Dikutip apa itu hakikat dari kemanusiaan dan bisnis. Misalnya, kemudian paragraf kedua, masalah yang terjadi pada bisnis digital dikaitkan dengan apa? Dengan persoalan manusia sebagai gambar rupa Allah, Nah, ini mesti dijelaskan. Nanti diberikan penjelasan-penjelasan. Nah, kalau sudah banyak kutipan-kutipan, jadi kalau ada kutipan, misalnya di sini menjelaskan tentang masalah kemanusiaan atau bisnis digital itu apa, perhatikan baik-baik, di sini ada referensi, lalu kita mau ambil suatu teori atau suatu informasi dari buku atau dari artikel jurnal, maka insert footnote, maka waktu insert footnote, perhatikan baik-baik, bahwa ini tetap harus diingat, kita mau ketik apa, judulnya misalnya Adam Smith, tentang apa misalnya structure of economic order misalnya, ini misalnya ya, jadi ini cari sendiri benar apa tidak, ini kan saya hanya memberikan contoh economic order. Lalu ini menjadi buku tahun berapa diterbitkan, penerbitnya misalnya apa ya, dari New York ya, misalnya, kemudian nama penerbitnya apa, misalnya IP First gitu ya. Kemudian tahun berapa, misalnya tahun 2012 ya. Halaman berapa? Halaman 19 titik. Nah, ini sudah menjadi buku referensi bagi saya ya. Jadi ini harus diingat. Kita mau jadikan ini buku referensi dan kita tetap kembali mengingatkan Times New Romans, kemudian tetap 10 dan
rata kanan, rata kiri ya. Mesti ketahuan bahwa untuk ini ada rata kanan, rata kiri, rata kanan dan rata kiri. Jadi ini sudah, yang ini pun demikian. Nah, ini untuk mengutip. Jadi tidak perlu nanti bab tersendiri untuk daftar pustaka, daftar isi dan yang lain-lain, tidak perlu karena itu tidak penting ya. Karena itu tidak juga dapat penilaian. Yang jadi penilaian di sini berapa banyak yang kalian kutip. Dan ingat tahunnya ini ya, tahunnya ini penting. Kemudian tujuannya apa? Tujuan daripada apa yang sedang kalian mau tulis. Tujuannya misalnya artikel ini diharapkan menjadi salah satu referensi untuk para pebisnis digital agar memanusiakan manusia ketika berbisnis ya, bermanusiakan manusia, cukup itu saja ya. Contohnya itu misalnya, atau ini menjadi referensi penelitian selanjutnya dan seterusnya. Ingat setiap paragraf satu ide, metode penelitiannya. Nah, metodenya tulisan ini menggunakan metode yang namanya metode kualitatif. Berarti ada kualitatif berarti dengan wawancara kepada para bisnis digital, jadi bisnismen, para pelaku bisnis digital. Nah, misalnya seperti itu. Atau tulisan ini merupakan hasil menggunakan metode kuantitatif dengan membuat pertanyaan ya, menggunakan Google Form, menggunakan Google Form. Nah, setelah itu baru kemudian ya pendekatan yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Nah, ini adalah metode untuk mendapatkan tulisan tersebut. Lalu hasil pembahasan ya berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan. Di mana kita dapatkan ini hasil pembahasan dari pertanyaan di sini. Jadi di sini masalah-masalah apa yang terjadi pada bisnis, misalnya mengapa diperlukan prinsip teologis berkaitan dengan bisnis digital. Ya, misalnya. Nah, ini jawabannya apa? Prinsip teologis di sini jawabannya dan seterusnya ya. Di sini jawabannya adalah bagian A-nya atau bagian dasarnya awalnya adalah prinsip teologis. Ya, prinsip teologis berkaitan dengan bisnis digital dan kemanusiaan. Nah, dituliskanlah, dikutip atau diberikan analisa atau diberikan hasil daripada wawancara dan seterusnya. Begitu juga nanti pertanyaan selanjutnya yang dijawab di hasil pembahasan. Kesimpulan. Nah, kalau kesimpulan itu bukan ya, saya kasih kata bukan dulu ya. Bukan ringkasan dari apa yang ditulis sebelumnya, ditulis sebelumnya. Nah, ya. Tetapi isinya adalah rumusan dari hasil pemikiran dan pembahasan baik di paper ini maupun dari video diskusi. Nah, itu kesimpulan. Nah, berapa banyak biasanya latar belakang itu ya, kurang lebih biasanya maksimal 300 kata. 300 kata itu satu halaman ya, maksimal. Tujuan biasanya kurang lebih hanya 50 kata. Metode yang dipakai biasanya kurang lebih 75 kata. Jadi jangan terlalu banyak kata-kata yang sia-sia yang tidak perlu. Pembahasan, nah ini pembahasan yang paling penting. Pembahasan kurang lebih itu 1000 kata. Ya, karena banyak sekali yang harus diuji, dikutik dan sebagainya. Kesimpulan umumnya kurang lebih 200 kata saja. Nah, ya, kurang lebih ya. Jadi bukan hanya kurang tapi kurang lebih 200 kata saja karena menyimpulkan. Nah, itu dikerjakan sedemikian rupa. Ini contoh. Jadi kalau lebih bagus lagi kalau di insert itu ada halamannya di bagian bawah ya, bagian bawah ada page di bottom page ini.
bagian bawah. Nah, di sini ada halamannya. Jadi sudah mendapatkan halaman. Nah, total semuanya kalau kita bisa hitung, ini akan kita lihat jumlah halamannya berapa. Ya, kalau kita lihat di sini 300 tambah 50 tambah 75 berarti berapa? 300, 425 tambah ini 1425, 1625. Jadi kurang lebih 2000 kata. 2000 kata itu kurang lebih 7 halaman saja. Tidak lebih, tidak kurang. Paling banyak 7 halaman atau paling banyak 10 halaman. Nah, itu dikerjakan kelompok ya, dikerjakan kelompok.